Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, langsung saja di sini kan saya mempunyai solder yang agak rewel ya teman-teman. Bisa kita lihat untuk penyolderan seperti ini sangat susah sekali. Jadi kalau misalkan punya teman-teman soldernya sama seperti ini, agak rewel seperti ini. Nah, di sini saya mempunyai trik yang situ sih untuk membuat penyolderan itu enggak rewel seperti ini ya. Oke, kita coba seperti ini, padahal sudah ditekan seperti ini solder ini sudah tadi ya saya pasang, dan setelah saya lihat seperti ini saya membuat saya jengkel ya, karena untuk pekerjaan solder menyolder itu kalau misalkan agak lamaan meskipun ditekan seperti ini tidak meleleh, ini membuat kita nggak fokus sih, jadinya nggak ada rasa mood sih untuk solder menyolder. Nah, di sini saya mempunyai tip ya untuk solder yang seperti ini. Nah, untuk yang pertama, teman-teman langsung lepaskan bagian steker, tinggalkan biar dingin atau hangat ya. Oke, setelah agak hangat ataupun dingin, teman-teman siapkan sebuah ramplas seperti ini, tapi saya untukkan saja. Nah, selanjutnya gosok seperti ini ya teman-teman, di bagian ujung solder seperti ini. Jadi disesuaikan saja sesuai kebutuhan, dibersihkan bagian ujungnya teman-teman. Usahakan tidak ada tanda hitam ya, di bagian ujung tidak ada tanda hitam yang terlihat, jadi dibersihkan. Nah, oke, kurang lebih seperti ini, masih ada tanda hitamnya ya. Oke, yang ini sudah aman, jadi saya secukupnya saja ya ambil ya. Jadi yang hitam, yang masih ada tanda hitamnya dibersihkan sampai benar-benar bersih ya, nggak perlu halus, yang penting bersih, tidak ada tanda hitam yang dibutuhkan. Oke, ini masih hangat ya teman-teman ya, jadi nggak terlalu nggak terlalu dingin supaya enak sih untuk pengetesannya. Nah, untuk selanjutnya akan saya pasangkan dulu bagian steker. Agak kelihatan biar sudah enggak, yang penting sudah saya colokkan ke bagian steker ya teman-teman ya. Setelah itu usahakan kalau misalkan hangat ataupun panas, jangan sampai panas sih, sedang. Jadi mulai hangat langsung kasih timah seperti ini ya teman-teman. Oke, sampai menemukan timah itu meleleh ya. Jadi kalau hangat jangan sampai panas dulu, utamakan masih hangat ya, hangat. Nah, kurang lebih seperti ini. Terus usahakan yang dibutuhkan untuk penyolderan itu dikasih timah dulu seperti ini sampai merata ya teman-teman. Oke, kasih terus bagian putaran. Nah, sedangkan yang tidak kita bersihkan tadi kan tidak tertempel timah, jadi saya yang saya fungsikan itu di bagian ujungnya saja seperti ini, cuma sedikit. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, setelah seperti ini langsung kita pasangkan seperti ini ya. Jadi untuk penyolderan, oke, ini kan cukup cepat ya kalau menggunakan atau timahnya itu tertempel di bagian ujung solder seperti ini. Ini untuk pengerjaan solder menyolder itu sangat mudah sekali teman-teman. Nah, jadi nggak perlu pilih-pilih untuk timahnya. Setelah dikasih yang terutama sih bagian hangat ya, jadi kalau misalkan hangat, nah ini bisa kita lihat ini cuma sebentar langsung lengket ya teman-teman, sedangkan yang tadi itu harus ditekan. Oke, ini langsung lengket. Jadi utamakan untuk pemasangan timah
sebelum panas ya. Jadi masih hangat itu terus ditempelin timah sampai menemukan timah yang tertempel. Oke, jadi nggak akan jatuh ya kalau dikasih timah seperti ini. Oke, kalau misalkan timahnya itu agak rewel seperti ini, langsung kasih sebuah kardus ya. Jadi ini kardus saya beli di toko bangunan, itu satu onnya itu kurang lebih 5.000 ya. Jadi sudah banyak. Ini cukup. Kalau misalkan penyolderan kurang bagus, saya sering pakai sebuah kardus seperti ini. Ada yang pakai fluk, tapi saya pakai kardus seperti ini ya teman-teman. Selain murah juga rapi, untuk penyolderan juga cepat ya. Oke, langsung kita contohkan di bagian tembaga yang 1,5 mili atau kabel listrik ya. Oke, ini tebal, biasanya itu susah sekali ya untuk penyolderan yang seperti ini. Nah, setelah kita kasih timah di bagian sini, ini untuk penyolderan seperti ini sangat cepat ya teman-teman. Nah, bisa kita lihat. Oke, langsung lengket ya. Jadi yang terutama itu di bagian ujung solder ya. Jadi ujung solder itu harus tertanam timah, atau yang sisa timah itu harus ada di bagian ujung solder untuk pengerjaan solder menyoldernya itu biar cepat. Oke, jadi pada intinya kalau timahnya nggak lengket sama ujung solder, utamakan didinginkan dulu atau dihangatkan dulu bagian soldernya. Jangan sampai menunggu panas dulu ya. Oke, ini sangat cepat sekali untuk penyolderan seperti ini. Nah, bisa kita lihat ini sudah kokoh ya. Kita tarik seperti ini. Oke, ini padahal baru sebentar untuk penyolderannya seperti ini. Nah, jadi pada intinya kalau ingin solder menyoldernya itu enak, nggak membosenin atau nggak buat jengkel, jadi utamakan di ujung solder itu kasih sebuah timah. Oke, langsung saja kita contohkan di bagian dioda yang 5 ampere. Ini biasanya itu susah ya untuk penyolderan seperti ini kalau nggak ada timah di ujung soldernya. Nah, bisa kita lihat ini melelehnya cepat ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya triknya. Kalau misalkan solder menyoldernya itu agak membuat kita jengkel atau susah untuk solder menyolder ke bagian komponen lainnya, jadi utamakan di ujung solder itu kasih sebuah timah seperti ini yang lengket ya teman-teman ya. Oke, sesuai kebutuhan dibersihkan dulu ya, mana yang dibutuhkan, jangan terlalu banyak amat sih, takutnya nanti boros ke bagian timahnya. Nah, jadi secukupnya saja. Matikan dulu soldernya, caranya, atau diamkan hangat. Setelah itu colokan steker, kasih timah terus ya sampai timahnya itu meleleh dan disesuaikan yang sudah kita bersihkan. Dan untuk perapiannya nanti teman-teman bisa pakai fluk ataupun pakai kardus ya. Itu satu on itu kurang lebih 5.000-an ya kalau saya beli di daerah saya. Itu kardus saya belinya di toko bangunan. Nah, oke, sekian dulu video kali ini, semoga saja ada manfaatnya ya teman-teman. Bagikan barangkali ada yang membutuhkan cara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman.